Selamat pagi untuk kita semua. Jadi, saya Fibriansa di sini dan kelompok kami akan membahas mengenai chapter 17 yaitu Global Production and Supply Chain Management. Nah, dan saya sendiri di sini akan membahas mengenai learning goals yang pertama yaitu Explain why global production and supply chain management decision are central of importance to many global, atau jelaskan mengapa keputusan produksi dan manajemen rantai pasokan sangat berpengaruh bagi banyak perusahaan global. Nah, jadi kita langsung masuk saja, yaitu di sini ada dua hal yang akan saya bahas, yaitu mengenai strategi dalam produksi dan mengenai manajemen pemasok barang. Jadi ada dua strategi, yaitu yang pertama untuk memastikan bahwa total biaya pemindahan dari barang mentah ke bahan jadi memiliki biaya serendah mungkin. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kualitas dari sebuah produksi, barang ataupun jasa, dan membuat sebuah standar kualitas dan menghilangkan bahan mentah yang tidak sempurna, atau seperti misalnya bahan yang produksi, misalnya dari 100 unit barang pasti ada satu atau dua barang yang cacat atau tidak sempurna. Nah, jadi di strategi ini untuk menghilangkan itu agar terlihat seperti semua unit yang diproduksi itu berjalan dengan sempurna, tidak ada yang cacat atau yang tidak sempurna. Nah, dan di sini juga untuk memangkas biaya, jadi strategi produksi juga harus mengurangi atau mendikriskan hal-hal yang tidak perlu, dan hal-hal yang tidak perlu ini mengeluarkan biaya. Jadi strategi produksi harus mampu menganalisis dan memangkas hal-hal yang tidak perlu dalam suatu kegiatan produksi. Nah, di sini ada strategi untuk meningkatkan kualitas kontrol dan mengurangkan biaya. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas itu sendiri. Yang kedua, meminimalisir sesuatu yang mengakibatkan adanya pengerjaan ulang. Jadi sebisa mungkin dalam kegiatan produksi ini tidak harus ada kegiatan yang harus dilakukan lagi. Tidak ada hal yang seperti barang itu rusak dan kita harus memperbaiki lagi. Jadi di sini kegiatan produksi harus berjalan secara konsisten. Nah, dan yang ketiga itu mengurangi garansi dan masa berlaku. Nah, ada banyak unit yang memperpanjang banyak garansi dan masa berlaku. Nah, ini akan merugikan bagi kegiatan produksi sendiri, karena kalau kita mengurangi garansi dan masa berlaku, pasti kan kita di sini percaya bahwa barang yang kita produksi itu sudah berjalan dengan sempurna. Nah, jadi dengan mengurangi garansi dan masa berlaku, kita juga dapat mengurangi biaya untuk memperbaiki atau mengganti garansi itu lagi. Nah, di sini juga ada contoh di mana produksi ini meningkatkan kualitas tapi mempertahankan kualitas mereka tetapi mengurangi biaya. Contohnya, banyak perusahaan yang di Amerika Serikat ini mereka mengambil pekerja atau employment dari negara-negara berkembang, karena di negara berkembang ini mereka tahu bahwa biaya untuk membayar gaji mereka itu lebih rendah dibandingkan dengan ada yang di negara-negara maju. Nah, jadi banyak perusahaan yang ada di Amerika melakukan outsourcing. Nah, mereka melakukan perjanjian kontrak dengan pekerja-pekerja yang ada di negara berkembang. Nah, banyak perusahaan di Amerika Serikat yang mengambil pekerja itu dari negara India. Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat Amerika memilih kebanyakan dari India. Yang mungkin yang pertama menurut saya karena kebanyakan masyarakat India memiliki kualitas bahasa Inggris yang baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lainnya. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan Six Sigma. Nah, jadi Six Sigma ini merupakan suatu teknik atau suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti total kualitas manajemen. Six Sigma ini sangat berfokus pada pengendalian kualitas. Jadi Six Sigma ini sangat memperhatikan mengenai kualitas yang akan diproduksi dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi Six Sigma ini sering digunakan oleh banyak perusahaan karena ini merupakan teknik yang baru yang diajarkan untuk mengendalikan kualitas produksi. Dan Six Sigma ini mempelajari teknik produksi secara keseluruhan.
Secara statistik, Six Sigma ini berfungsi untuk mengurangi defect atau cacat produksi. Nah, dengan menggunakan Six Sigma, kualitas produksi dapat dikurangi nilai cacatnya, atau dapat mengurangi di mana ada unit yang cacat atau tidak sempurna, dan meningkatkan produktivitas dengan memotong biaya yang keluar secara percuma di seluruh bagian produksi. Nah, jadi ada dua kegunaan dari Six Sigma, yaitu yang pertama dengan mengurangi nilai cacat dari produksi unit, dan yang kedua untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya yang keluar secara percuma. Nah, di sini ada standar internasional. Yang menjadi standar internasional yaitu menggunakan ISO 9000 yang merupakan organisasi internasional. Nah, jadi ISO 9000 ini merupakan sebuah organisasi secara internasional atau secara global yang bergerak di bidang standarisasi, yang bertanggung jawab atas standar-standar manajemen. Jadi dalam manajemen produksi itu tidak hanya sembarangan langsung tidak ada aturan. Nah, jadi di sini ada aturan, dan itu menggunakan standar ISO 9000 atau standar yang dikeluarkan oleh organisasi 9000. Nah, dan yang terakhir ada juga beberapa tujuan tambahan, yaitu yang pertama, fungsi-fungsi produksi dan rantai pemasok harus mampu mengakomodasi lokal responsif. Nah, jadi fungsi-fungsi produksi ini atau dari rantai pemasok ini harus mampu untuk mengakomodasi akan local responsiveness. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, untuk tujuan tambahan yang kedua yaitu manajemen produksi dan rantai pemasok harus mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan dan permintaan customer. Nah, jadi di sini perusahaan produksi harus mampu dengan cepat untuk merespon keluhan atau yang menjadi permintaan dari customer. Nah, untuk menjawab learning goals yang pertama, mengapa keputusan produksi dan manajemen rantai pemasok global merupakan hal yang penting bagi perusahaan global, yaitu yang dikarenakan karena ketika kita mengambil keputusan produksi yang tidak baik dan tidak tersistematis, maka tidak akan berjalan dengan sempurna, maka perusahaan secara global tidak akan bertahan lama di suatu negara. Nah, itu untuk pembahasan learning goals dari saya. Terima kasih.